Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Ikut gabung ya. Oke. Kenapa sih Mbak? Lagi mikirin apa? Ini tuh aku dapat tugas presentasi minggu ini Mm-mm. tentang ilmu kalam. Emang materinya tentang apa? Materinya tentang ilmu kalam era Bani Umayyah. Emang udah tahu sejarahnya apa? Kalau sejarahnya mah aku tahu. Ini nih aku ceritain. Di zaman Bani Umayyah, akidah menjadi perdebatan yang hangat di kalangan umat Islam. Setelah itu lahirlah berbagai aliran teologi seperti Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah. Kaum muslimin tidak bisa mematahkan argumentasi filosofis orang lain tanpa menggunakan senjata filsafat dan rasional pula. Untuk itu, bangkitlah Mu'tazilah mempertahankan ketauhidan dengan argumentasi-argumentasi filosofis tersebut. Namun, karena Mu'tazilah terlalu mengagungkan akal dan melahirkan berbagai pendapat kontroversial, menyebabkan kaum tradisional tidak menyukainya. Akhirnya, lahir aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tokoh besarnya yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, hampir seluruh umat Islam di dalam keimanan yang bersih dan pertikaian dan perdebatan. Dan apabila kaum muslimin selesai melakukan pembukaan negeri dan kedudukan telah pun mantap, mereka beralih perempuan kepada pembahasan sehingga menyebabkan berlaku perselisihan pendapat di kalangan mereka. Nah, itu tahu. Ya udah, aku ganti deh. Tadi kan kamu bilang kalau golongan itu ada empat. Yang pertama, golongan Murji'ah. Yang kedua, golongan Qadariyah. Yang ketiga adalah golongan Jabariyah. Dan yang terakhir adalah golongan Mu'tazilah. Nah, golongan Murji'ah merupakan golongan yang timbul sebagai reaksi terhadap kaum Khawarij yang pada dasarnya juga membawa paham yang berbeda dengan Khawarij. Menurut paham ini, orang Islam yang telah berbuat dosa besar tidak menjadikannya kafir. Ia tetapi tetap seorang mukmin. Persoalan mengenai dosa besarnya diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan kelak di hari perhitungan. Jika dosa besarnya diampuni Tuhan, maka ia ditempatkan di surga. Namun, jika tidak diampuni, maka ia ditempatkan di neraka, berdasarkan takaran dosa yang ia perbuat. Setelahnya, maka ia kemudian dimasukkan ke dalam surga. Oh malah gitu. Kalau golongan Qadariyah gimana? Nah, kalau aku tahu. Jadi gini, golongan Qadariyah memiliki pandangan yang khas tentang masalah takdir atau qadar dan kehendak bebas manusia. Menurut paham mereka, manusialah yang mewujudkan perbuatan-perbuatannya dengan kemauan dan tenaganya. Dalam hal ini, manusia memiliki kehendak bebas atas perbuatannya. Qadariyah juga berpendapat bahwa takdir Allah adalah dinamis dan dapat berubah sesuai dengan tindakan manusia. Artinya, Allah merespon pilihan dan tindakan manusia dengan mengubah takdirnya. Nah, jadi begitu. Oh, kamu walaupun main HP ternyata tahu ya yang kita bahas. Ya, dikira aku main HP cuma scroll TikTok doang. Aku juga nyari materi kali buat presentasi besok. Oh iya, maaf. Terus golongan selanjutnya golongan apa? Satunya golongan Qadariyah itu apa deh? Aku lupa deh. Dulu. Apa? Lah, tak kira ini, Doris. Enggak kok, cuma main doang. Sama aja kali. Ya beda lah. Udah, jangan berantem. Tadi kamu ngomong apa, Riz? Tadi aku ngomong golongan Jabariyah, Mbak. Emang kamu udah tahu gimana ilmu kalam di golongan Jabariyah? Tahu dikit lah. Apa coba? Nah, golongan Jabariyah itu kebalikan dari golongan Qadariyah, di mana mereka meyakini konsep al-jabar, yaitu pemaksaan atau pemaknaan mutlak oleh Allah dalam segala hal, termasuk perbuatan manusia. Mereka memiliki paham bahwa perbuatan manusia diciptakan Tuhan dalam diri manusia. Manusia dalam hal ini tidak mempunyai kemauan dan daya untuk mewujudkan perbuatannya. Semua perbuatannya sudah ditentukan oleh Allah semenjak asalnya. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah hasil dari takdir dan ketentuan Allah yang mutlak.
Manusia tidak memiliki kebebasan untuk membuat pilihan atau bertindak sendiri, sehingga mereka menekankan pentingnya berserah diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Nah, intinya, golongan Jabariyah ini percaya kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah takdir mutlak dari Allah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Begitu. Terus kalau golongan satu ini gimana? Golongan Mu'tazilah, Ya. itu mah bukan bagianku. Itu tuh bagiannya dia tuh, Vina. Oh, Vina. Dia. Aku apa ya? Golongan Mu'tazilah. Oh, golongan Mu'tazilah. Ya udah deh, aku bantu jelasin ya. Jadi, golongan Mu'tazilah itu beranggapan bahwa orang Muslim yang melakukan dosa besar belum tentu termasuk kafir, tapi belum tentu juga termasuk ke dalam orang mukmin. Jadi, dia ada di antara orang kafir dan mukmin. Dalam hal ini, jika orang yang berbuat dosa besar dan sebelum meninggal ia bertaubat, maka ia akan masuk ke surga. Tetapi, jika ia belum sempat bertaubat sebelum ia meninggal, maka ia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Orang Islam yang melakukan dosa besar tidak sempat bertaubat sebelum mati, maka nasibnya akan sama dengan orang kafir. Mu'tazilah sendiri memegang prinsip bahwa Allah itu adil. Keadilannya adalah karakteristik yang tidak bisa disangkal. Mereka berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk. Dan Allah menghukum dan memberikan pahala berdasarkan tindakan dari manusia itu sendiri. Wah, makasih ya, Vi. Kita mau bantu jelasin apabila kita udah sedikit lebih paham. Iya, tapi peristiwa yang membuat ilmu kalam pada masa Bani Umayyah terkenal itu apa ya? Tahu. Bentar. Coba aku cari di Google dulu ya, barangkali nemu. Oke. Nah, ini ketemu nih. Di sini dijelaskan, jika peristiwa yang menjadi titik tolak perkembangan ilmu kalam dan awal mula perpecahan terjadi, yaitu pada peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, yang dikenal dengan fitnah Al-Kubro. Kemudian berlanjut dengan Perang Siffin pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada Perang Siffin, perpecahan umat Islam semakin menjadi. Perang antara Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah yang berakhir dengan peristiwa tahkim atau arbitrase karena kepandaian Amr bin Al-Asr dari pihak Muawiyah yang seharusnya kalah pada perang itu. Inilah awal mula munculnya perdebatan i'tiqadiyah dalam Islam yang memperdebatkan muslim yang melakukan dosa besar disebut kafir atau tidak. Hal ini berawal dari politik kemudian menjadi persoalan teologi. Orang-orang yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah disebut dengan golongan Khawarij. Mereka menganggap Ali dan Muawiyah kafir karena melakukan dosa besar, yaitu mereka mengompromikan yang benar atau hak dan yang salah ataupun batil. Belum berakhir. Berlanjut dengan lahirnya Murji'ah yang menentang pendapat Khawarij yang menurutnya muslim yang melakukan dosa besar tidak disebut kafir. Ada juga yang menganggap tidak mukmin juga tidak kafir, yaitu golongan Mu'tazilah. Kemudian, setelah Perang Siffin, pemerintahan umat Islam digantikan dinasti Umayyah. Pada masa ini, lahir aliran Jabariyah yang disiarkan oleh Jahm bin Safwan dan aliran Qadariyah yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhaini dan Ghailan al-Dimashqi. Oh alah, gitu ya. Makasih ya udah berbagi ilmu sama aku. Iyalah, kita kan semua satu kelompok. Tapi aku takut nanti kalau pas presentasi ngeblank gimana? Gak apa-apa, nanti kalau pas presentasi ngeblank, tanya aja sama Pak Amik. Beneran ya? Bersenya. Ya lah, yuk kita beli es krim aja daripada pusing-pusing. Gas. Gas.